Ya, selamat pagi para ayah, gitu ya. Satu kesempatan istimewa gitu ya. Kita ngadain untuk para ayah, gitu ya. Jarang-jarang, bahkan kayaknya udah lama gitu ya. Para ayah nggak dibina secara khusus gitu. Eh, ada para ayah yang memang ingin daftarin sendiri gitu. Tapi ada juga yang istrinya yang daftarin gitu ya. Pasti istrinya pengen para ayahnya dengar sesuatu gitu ya pada pagi hari ini. That you are the man of God. Kita semua adalah orang-orang yang secara khusus diberikan kesempatan gitu ya sama Tuhan. Kita jadi man of God-nya gitu ya. Nah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari Pak Christian Kartawijaya gitu ya. Founder dari Yayasan Unike yang bergerak memang di pelayanan keluarga gitu. Dan kita berharap bahwa ini jadi satu momen juga buat kebangkitan para ayah di gereja kita. Gitu ya, amin. Oke, kita akan mulai, kita akan berdoa dan kemudian saya serahkan ke Pak Christian ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Secara khusus Tuhan boleh mengaruniakan satu peran kepada kami sebagai ayah. Dan kami mau bersyukur untuk itu dan kami juga rindu kami boleh diperlengkapi. Boleh menjadi orang yang seperti yang Tuhan mau. Menjadi ayah yang seperti Tuhan mau. Tuhan tolong kami. Biarlah waktu ke depan ini kami boleh bersama-sama belajar. Kami boleh sama-sama dengan rendah hati kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang bentuk dan Tuhan yang tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman kami juga yang belum hadir saat ini, Tuhan juga hantarkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Karif. Saya langsung menyerahkannya ke Pak Christian ya. Tes. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya ya. Jadi senang sekali Bapak-Bapak yang belum ada meja, boleh nggak maju ke depan? Nah ini mejanya. Ya maju ke depan sini Pak. Ya kita bentuk. Nah saya mau tahu siapa di sini, saya lihat nih variasi umurnya kan cukup lumayan ya. Nama saya Christian, saya tuh menikah 33 tahun ya. Jadi dan anak saya 2, satu udah 29 tahun, baru saja ulang tahun, satu lagi 25 tahun coming soon di bulan Maret ini. Ya, jadi sudah dewasa dan sudah menikah satu yang 29 tahun dan satu lagi belum. Coming soon ya akan menikah. Nah jadi saya pengen tahu saudara ini pernikahannya berapa tahun, boleh nggak saya gorong-gorongin dikit. Yang 0 sampai 5 tahun siapa coba? 0 sampai 5 tahun pernikahan. 0 sampai 5 tahun. Oke, 3 orang ya. Nah, 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Oke, 5 sampai 10 tahun. Nah, kemudian 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Nah, 15 sampai 20 tahun. Ada? Ya. Terus 20 tahun ke atas. Ya, 20 tahun ke atas ya. Oke, terima kasih. Jadi saudara ini bervariasi kita. Jadi kurang lebih senang sekali bisa bersama-sama ya. Oh ini begini nih, benar. Bukan gitu ya, bukan tiduran ya. Hah? Ya udah boleh. Itu lebih susah tuh ya. Oke, nah saya mau saudara hari ini kita akan membahas tentang that you are the man of God ya. Jadi udah bisa. Oke. Nah, jadi saudara saya percaya bahwa mungkin panggilan daripada GKY Sunter hari ini ingin memulai dari bapak-bapak dan bapak-bapak ini rise up, oh man of God ya, and lead, itu kan harapan kita. Harapan kita
dimulai dengan bapak-bapak yang mau bangkit dan mau bersama-sama untuk mengambil bagian ya di GKI Sunter. Nah, saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Oke, benar perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Apa itu tugas yang mulia? Katanya ya, karena itu pengawas jemaat hendaklah seorang yang tidak bercela, hanya mempunyai satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, ada satu syarat untuk diaken, syarat untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ditetapkan di dalam 1 Timotius 3 ini cukup detail, ya, cukup berat. Dan saya bayangkan kalau kita punya bapak-bapak, ya ada 20-25 bapak yang bergerak maju, dikuduskan Tuhan, disiapkan Tuhan, pasti akan terjadi perubahan yang besar. Nah, perubahan macam apa? Nah, ini yang kita mesti explore dalam 1 tahun ini atau dalam 1 semester ini, ya. Itu cita-cita mungkin, ya, cita-cita daripada Musa dan cita-cita untuk mengumpulkan para bapak, para ayah supaya ada big power. Di Amerika itu ada big power yang namanya Promise Keeper. Promise Keeper itu terdiri dari para ayah datang. Ya, pertama-tama mulainya kecil, satu kelompok kecil seperti ini. Tetapi lama-lama dari gerakan satu gereja menjadi gerakan nasional. Dan gerakan ini dinamakan Promise Keeper. Sampai satu stadium dan dia mempunyai satu janji. Dan itu mengubahkan banyak gereja-gereja Injili di Amerika. Nah, saudara, kita akan bermain sedikit. Ya, kita akan bermain sedikit. Saudara, bermain sedikit ini, siapa yang jago Jenga di sini? Nah, siapa yang pernah main Jenga? Atau siapa yang belum pernah main Jenga? Ya, cara mainnya gampang. Cara mainnya adalah ini Wilhelmus membuat sangat challenging, ya. Jadi saudara boleh ngambil satu, ya. Jadi kita boleh ngambil satu. Yang mana yang kita mau ambil? Misalkan begini, ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kita ngambil satu. Tiap-tiap meja akan kirim satu. Nah, kalau udah ambil, taruh lagi di atas, ya. Untuk mencabut dan menaruh sama challengingnya. Bisa rubuh, oke? Nah, siapa yang mulai? Dari kelompok ini, siapa? Satu orang. Nah, tiap meja ada satu orang wakil. Nah, saudara, silakan. Mulai dulu. Ya, Pak. Come. Ya. Iya, makanya saya bilang ini big challenging. Hah? Ups. Challenging ya, makanya saya bilang. Nah, sekarang kita yang gampangan. Nah, tetapi nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, ini ada tugasnya. Nah, kalau kita waktu mencabut, ya, saya mau teman-teman di sini coba ceritakan. Waktu kita menarik, kita pikirin coba. Waktu kita menarik sesuatu, ya, itu kan bisa rubuh kayak tadi. Itu contohnya, ya. Jadi terima kasih sudah kasih contoh yang rubuh. Ya kan, saya butuh itu juga. Jadi maksudnya begini, tiap-tiap ayah itu punya kontribusi kecil di dalam keluarga. Di dalam relasi suami, di dalam relasi istri. Will, sambil buatin Will, begitu nih. Ya, nah gitu betul 3. Ya. Nah, jadi waktu kita cabut satu,
terus bisa rubuh, itu saya menggambarkan kepada ada nggak sikap kita sebagai para ayah nih. Ya, sikap kita maupun cara bertindak kita, cara ngomong, mungkin cara saya sama anak saya yang kan anak saya dua-duanya laki. Saya bilang, "Papa nggak marah?" "Enggak, itu marah tuh." "Mana marah?" Saya bilang, "Ya, itu matanya." Nah, jadi anak-anak tahu bagaimana kita bersikap yang membuat dia discourage, membuat dia sedih, kecewa. Ada nggak tuh, Pak? Nah, ya. Ada nggak satu sikap yang Bapak pikir kelemahan bapak-bapak pada umumnya? Apa? Kelemahan bapak-bapak pada umumnya ya? Hah? Emosi, mudah marah ya, mudah marah, emosi. Setuju bapak-bapak? Mudah marah ya. Nah sekarang kelompok ini, Pak, ayo Pak, coba tarik. Ini kok jadi pendek sekarang? Oh ini nggak komplit ini kali ini, ya udah nggak apa-apa deh. Ya coba. Nah ini gampangan nih Pak, mestinya Pak. Oke, nah taruh di atas lagi Pak. Bukan hanya itu, nah taruh. Nah, taruhnya jadi pemuat 3 ya. Nah menurut Bapak apa lagi sikap Bapak yang lain? Sikap dad yang lain yang bisa merubuhkan. Tidak mau mengakui kesalahan. Ini sambil refleksi, betul gak tuh gua banget ya. Tidak mau mengakui kesalahan. Jadi padahal salah Pak. Apa padahal benar? Salah padahal. Udah cukup satu ya, gak apa-apa. Ya coba yang kelompok ini. Pak, ayo Pak maju. Nah. Apa lagi? Ya nanti coba konsentrasi dulu, jangan sambil taruh taruh di tengah. Ya satu tangan, nggak boleh 2 tangan. Nah kalau Bapak lihatnya apa? Yang melemahkan ya. Mungkin suka kurang mendengarkan gitu ya. Jadi ya merasa udah capek gitu, udah sibuk, jadi mungkin jadi kurang mendengarkan, jadi nggak penuh perhatian gitu. Oke. Nah waktu Bapak meletakkan balok tadi, itu menggambarkan juga ada sesuatu yang Bapak bangun dan itu membangun. Itu membuat keluarga itu jadi cheer up, jadi senang. Apa tuh? Kebiasaan apa yang Bapak-bapak pada umumnya bisa lakukan itu untuk men-cheer up, untuk membangun keluarga? Apa? Berusaha untuk memenuhi janji kali ya. Memenuhi janji. Jadi ada janji yang kita tepatin. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Maju Pak. Ya. Pertama-tama tarik dulu Pak. Buktikan dulu nggak rubuh ya kan. Nah itu pentingnya. Ups. Ups. Bisa rubuh Pak. Ini enteng sebelahnya. Apa Pak? Asal menurut Bapak yang bisa merubuhkan. Tadi waktu cabut tuh kan kayaknya cukup kencang. Gimana? Ya itu goyang karena kalau saya orang teknik Pak ya. Ya. Kayak gini kalau kita gak konsentrasi itu pasti akan terjadi efek-efek yang buruk. Jadi di keluarga kadang-kadang kita nggak di rumah fokus. Kita nggak fokus. Jadi I think everything you have to concentrate to do it. Serius gitu. Saya terus terang, saya orang bapak yang keras. Anak saya 3 cowok Pak. Saya keras didik anak saya. Yang gede umur berapa Pak? Hah? Yang gede umur berapa? 46. Yang kecil? 40. Udah, nah itu sampai sekarang masih keras. Hah? Kan Bapak udah Oh tua. udah enggak dong. Oh udah. Sekarang udah jadi kakek. Cucu 5 Pak. Sama cucu baik Pak? Baik. Beda ya, sama cucu langsung baik. Enggak, anak juga baik sekarang. Oh anak juga baik? Semua baik, sekarang baik. Anak saya paling gede paling sayang saya. Di Amerika Pak. Vice President di perusahaan. Nah kalau gitu saya pengen tahu yang keduanya tuh Pak. Apa yang usaha Bapak bisa membangun keluarga yang sekarang cukup baik hubungannya sama Bapak? Apa yang Bapak paling lakukan? penting kita harus lakukan contoh dulu. Contohkan para anak.
ini gue begini, lu mesti kayak gini. Tapi saya karena tuntutan keras, menuntut, karena saya orang goblok Pak. SD kelas 3 nggak naik, kelas 5 nggak naik. Orang bodoh. Sekolah cuma SMP doang. Jadi saya mau anak saya, lu mesti pintar, lebih pintar dari saya. Tapi puji Tuhan, anak saya yang kecil waktu semak 3 ikut matematik fisika olimpiade. Ya anaknya mesti pintar, bapaknya bego, anak mesti pintar. Jangan kayak bapak lu goblok gitu loh. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Jadi tadi Bapak bilang mesti ada contoh model keteguhan hati. Ya itu salah satu mungkin keteguhan hati dari Bapak ternyata bisa dicontoh ya. Jadi tanpa sadar anak-anak itu menjiprak papanya ya. Jadi misalkan kita bagi waktu yang baik dan lain-lain. Oke, nah kelompok ini satu lagi. Silakan maju kelompok. Ayo. Ya. Nanti makin lama sharingnya makin susah, saudara. Ya. Nah, bagi Bapak gimana? Apa yang menurut Bapak bisa meruntuhkan kepercayaan keluarga? Yang pria sering lakukan, apa tuh? Kalau saya sih mungkin terlalu cuek kali Pak ya. Cuek, oke. Karena mungkin memang dari sayanya kecil pun orang tua juga cuek gitu. Jadi modeling cuek. Oke. Jadi Jadi kalau anak lagi apa cenderung memang maunya ya itu anak ya udah lu jalanin dulu. Kalau udah kepentok baru cari gitu. Kebablasan dia gak pernah nyari gitu. Gitu. Anaknya umur? Yang paling besar udah kuliah. Jadi udah 20-an, 8 ya. Yang kecil? Yang kecil SMP 2. Oke. Terima kasih. Yang membangun apa Pak? Kebiasaan Bapak yang Bapak pikir, ini cukup workout nih. Sampai anak udah gede, mereka cukup appreciate Bapak sebagai ayahnya. Apa tuh? Saya belum ngeliat itu sih. Kalau yang paling besar mungkin tanggung jawab kali ya. Maksudnya kalau dikasih tugas ya sudah fokus aja di situ gitu. Jadi berusaha untuk sebelum mentok ya kalau bisa sendiri ya lakukan sendiri begitu. Nah mungkin itu kali yang paling besar karena dia di luar juga. Jadi ya tidak pernah nyusahin lah intinya, yang paling besar itu nggak pernah nyusahin sama sekali begitu. Jadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab. Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nah Bapak-Bapak sekalian terima kasih untuk sharing awalnya ya. Jadi saya membuka dengan kita memang born as a man ya kan. Sudah dilahirkan sebagai pria dan pria itu punya kebiasaan hampir mirip kukwai ya kan, kukwai. Jadi maunya juga ya strong will ya, ada yang begitu kan, strong will, terus cuek. Tadi beberapa poin dari teman-teman itu kita banget sebagian, gampang emosional ya, gampang bertindak sebelum mendengar, tadi ada juga kan ya, itu kurang lebih ciri-ciri sebagian besar daripada pria. Setuju saudara? Kurang lebih. Jadi terima kasih sekali masukannya. Nah jadi insight-nya bagaimana kita tahu nih ada kelemahan, ada yang bisa menguatkan. Nah tentunya kita punya peran selama ini bagaimana? Selama ini peran kita ya. Nah saudara saya langsung aja dulu ya. Jadi satu poin yang saya selalu ingatkan ya untuk memulai, saya selalu ingatkan apa sih research mengatakan. Research mengatakan hati-hati loh anak-anak kita itu kadang-kadang jadi nggak sticky faith-nya. Ya, jadi imannya nggak melekat seperti post-it. Nanti kalau dia udah gede, dia tiba-tiba runtuh kan. Ya, nah disurvei sama si Kara Power. Kenapa? Ada anak yang imannya melekat, ada iman yang nggak sticky. Ternyata yang melekat disurvei longitudinal panjang setelah anak gede, setelah anak pemuda, terus ditanyain kenapa. Mau tahu jawabannya? Karena ayah dan ibunya punya relasi yang kuat. Punya koneksi hati. Punya ngomong enak sama papanya. Ngomong enak sama mamanya. Sebagian besar yang imannya melekat karena dia punya koneksi hati. Dia gampang call papanya. Ngobrol sama papanya, percaya sama papanya, percaya sama mamanya. Nah itu adalah salah satu kondisi. Dan ada lagi survei yang lain, ini dari Faith for Exile. Ya, buku Faith for Exile mengatakan, saya kan sering ditanya sama bapak-bapak yang
senior, yang lebih senior dari saya maupun yang sama umurnya sama saya, ya, yang gocap hampir lakcap misalkan. Nah mereka tanya saya gini, Pak kenapa sih kita repot-repot mesti ada parenting? Zaman dulu nggak apa-apa. Zaman dulu kita remaja, saya waktu remaja mama saya, papa saya juga cuek. Tapi kenapa makin muda, makin generasi ini kita butuh Bapak ngajarin tentang kedekatan hati, koneksi hati. Nah DNA D6 maupun buku ini Fit for Exile mengatakan karena kita ada di digital Babylon, ya, yaitu zaman 24/7 ada digital. Kalau bapak mama nggak ngomong, zaman dulu mereka tetap dapat input belajar dari papanya di rumah karena papa mamanya banyak dagang, terus kemainnya juga deket-deket. Sekarang kalau anak-anak muda yang punya anak yang baru menikah 5 tahun, masih anaknya kecil, if you don't talk, somebody else will teach your kids. If you don't give your time, somebody else provide the time 24/7. Yaitu apa? Digital, betul ya. Jadi online game, ya, dan lain-lain. Itu zaman yang berbeda. Generasi ini generasi yang constantly active work, constantly distracted, ya, constantly dia terus connected all the time. Jadi gadgetnya itu jadi counselor, jadi entertainer, jadi instructor, jadi sumber segala hal, betul gak? Sampai kita bingung kalau anak-anak buka gadget, ini lagi belajar, lagi main, lagi chat, atau lagi ngapain, kita juga bingung kan. Karena pandemi membuat semua anak bebas seolah-olah pakai gadget. Karena seolah-olah pelajaran memakai itu. Nah ini adalah kendala yang ada, saudara, sehingga membuat si anak itu akses informasinya begitu banyak dibandingin waktu saya dan teman-teman yang senior ini waktu muda. Betul gak? Aksesnya beda. Ya, dan juga teman-temannya kita nggak tahu. Asal zaman dulu waktu saya main bola di mana? Main bola sama si tetangga A, tetangga B, tetangga C tahu. Zaman sekarang jangan main-main dong, play ya kan? Bisa-bisa apa? Bisa-bisa anak itu mainnya dengan orang luar negeri. Ya, satu kali ada satu pasang datang ke rumah saya, kebetulan dia saudara saya, dia sepupu saya, terus dia bilang, kok ini ajarin nih kok anak saya nih. Anak saya mau konsultasi katanya ya. Jadi dia main setengah harian di rumah saya. Terus dia konsultasi, dia main dia anak perempuan. Terus dia main cos up yang ganti kostum. Cosplay ya. Ya cosplay. Jadi dia main cosplay di TikTok. Jadi dia main, terus kan ada orang lain main juga. Jadi cewek-cewek kan tuh mainan cewek tuh banyak kan. Ya sekarang udah cewek cowok juga sih main cosplay. Sekarang banyak di mall-mall ya, pada pakai macam-macam kostum dan lain-lain kan. Nah dia demen pakai itu main. Dan dia main terus ada satu orang yang deket sama dia. Terus akhirnya mau kopi darat, mau ketemu. Ternyata dia orang Singapura. Terus dia datang, terus dia nginep 5 hari. Cewek juga. Dan mamanya pikir ya cewek sama cewek kan. Ya, ternyata ceweknya bukan cewek benar ini ya. Jadi cewek LGBT. Jadi dia nembak anaknya. Jadi anaknya seorang remaja Kristen, ya seorang yang pergi ke gereja juga kaget bukan main, ya kaget karena tidur bersama dan lain-lain. Ternyata ada sesuatu yang mereka nggak pernah tahu. Kok ada ya? Saudara, itu salah satu yang akses begitu mudah dan membuat alienation katanya, membuat pemimpin gereja dan orang tua makin sulit mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Jangan heran anak-anak muda sekarang kalau kita teks, kalau kita tanya, jawabnya nggak nanya, nggak jawab. Nih diam aja, hening, ya kan. Paling jawab oke. Kita udah ngomong panjang lebar, ya. Pak mamanya selalu bilang, saya udah teks begitu panjang, dia. Terus besokannya baru dijawab oke. Oke yang mana, ya kan? Oke. Nah saudara, anak-anak sekarang nggak gitu comfortable untuk berbicara. Dan kalau kita kerja sekarang, kalau kita interview anak-anak itu susah sekali natap mata. Saya lihat ini, natap mata, talk like this gitu ya. Itu ternyata cukup sulit tuh. Salaman aja cukup sulit, ya. Salaman yang berarti. Makanya di Growing Kids God's Way diajarin cara salaman sambil lihat mata. Terus sambil tekan dikit. Nah anak saya latih, ya. Kalau ketemu siapa, latih. Tekan ya, kemudian latih untuk berbicara. Kenapa anak-anak sekarang kesulitan itu? Ya kesulitan itu. Ada anak yang kerja di Nvidia sekarang,
Kebetulan ini keponakan saya, kemudian dia sangat pintar, tetapi dia nggak punya jodoh sampai saat ini. Dia udah 35-40 tahun dia hidup sendiri dan susah sekali karena dia jago sekali digitalnya. Tapi susah sekali kopi darat. Untuk ngomong itu susah. Jadi dia pakai Google Glass, kacamata ya. Jadi kalau ketemu cewek terus dia udah, wah saya tahu nih om, kurang lebih dia begini. Kok tahu? Gue buka Facebook ya nih, lagi buka Facebook katanya. Tapi saya bilang ya udah kalau itu udah nggak usah banyak cincong, datengin aja mejanya ya kan. Waduh gimana ngomongnya ini, gimana ya. Nah ternyata susah loh. Nah itu anak sekarang saudara. Kemudian otoritas. Otoritas orang tua dipertanyakan banyak. Karena dia banyak tahu. He knows. She knows a lot of things. Betul gak? Yang membuat otoritas, saya aja kalau jadi pembicara di remaja sekarang sering habis bicara terus ya, om salah om. Tadi saya udah cek tahun segini. Ya, nah, ini ceritanya gak begitu ya kan. Rupanya sambil saya cerita, sambil saya ngomong, diperiksa di internet sama dia. Ya, dia ada yang bilang, om saya tahu background bapak apa. Ya, ternyata dia sambil ngecek masing-masing. Nah otoritas dipertanyakan. Otoritas papa-papa dipertanyakan. Dan itu membuat tantangan generasi muda ini setelah pandemi, identitas diri, ya, kemampuan menilai budaya, dampak isolasi, dan ini membuat salah satu hal yang menjadi kendala. Ya, nah ini yang saya selalu bawa presupposisi saya sebelum saya masuk poin-poin saya nih ya. Jadi jangan lupa saudara, jadi kalau church discipleship cuma satu titik, kan waktu anak-anak 168 jam seminggu. Betul gak? Terus dia 45 jam pakai electronic use. Kemudian dia tidur 49 jam, school 35 jam. Jadi 80 jam dia dapat external. Betul gak? Nah saudara bisa survive gak? Anak-anak Tuhan bisa survive gak dengan satu dot kecil? Mengubah karakter, mengubah iman, mengubah prinsip hidup, mengubah cara dia hidup. Bisa gak? Menurut saya sulit sekali. By grace of God bisa. Tapi by influence is quite difficult. Mau gak mau apa? Mau gak mau yang warna hitamnya ada 38 jam hitamnya. Hitamnya apa? Hitamnya waktu papa mama, saudara-saudara ketemu sama anak. Betul gak? Saudara mesti pakai itu kan? Waktu ada di rumah, waktu hari Minggu, waktu hari Sabtu, waktu ada malam. Nah ini yang saya mau ceritain. Ya saya mau ceritain karena saya tahu yang hadir dari yang punya anak sampai yang punya cucu, tapi untung gak ada yang punya buyut di sini ya kan. Bapak-bapak maksudnya saya juga mirip, saudara saya juga udah menjadi seorang yang agak tua ya. Jadi punya anak yang udah gede, tetapi saya mau ceritain across the age, apa sih peran ayah. Ya itu kurang lebih yang saya mau gambarkan. Bagaimana ayah memakai yang warna hitamnya. Ya 37 jam itu. How do you use supaya anak-anak itu bisa dimenangkan, bisa dibentuk, dan bisa saudara menikmati sebagai satu keluarga yang diciptakan Tuhan. Ya, jadi peran dan panggilan daripada orang tua, kalau saudara melihat cukup detail ya. Jadi ada mother impact, saudara 0 sampai 5 memang banyak mother, betul. Ya, banyak mother karena mother yang nyusuin, ya kan kasih makan, banyak di rumah. Jadi itu impact daripada mother cukup kuat. Tapi saudara kalau saya punya pengalaman 6 sampai seterusnya dia banyak fathernya. Ya. Jadi kalau dia udah gedean dikit sebetulnya father you play the main role, major role. Nah ayah-ayah jadi kalau udah sampai sini nih. Nah ada lagi peer impact. Peer impact itu waktu remaja sampai dia SMA. Peer impactnya sangat kuat, betul gak? Ya peer impact jadi teman sangat kuat. Jadi sosial. Nah ini apa yang kita lakukan? Ini intellectual, basic competence. Ya. Jadi cara dia nih 0 sampai 9 tahun ini sebetulnya membentuk tentang apa? Membentuk dia punya kompetensi sehari-hari. Bagaimana dia harus, misalkan makanya kita ada chores di rumah, ada tugas. Tugas kasih makan ikan, tugas kasih makan anjing, ya kan? Tugas nyapu, tugas ngepel, tugas cuci piring. Mestinya itu dilatih cara hidupnya, bangun pagi, beresin tempat tidur sendiri, terus mesti siapin buku sendiri, nanti pulang kalau dia naik mobil diantar, bawa sepatunya dan lain-lain. Itu mesti dilatih, saudara.
mesti dilatih ya. Jadi ini ada latihan, kemudian ini physical, penting physical, social, dan akhirnya identity dan training. Dan ini ada lagi father impact. Ya, saya sekarang kalau anak-anak udah gede, biasanya seminggu sekali mereka telepon saya. Tadi saya baru ngobrol dengan anak yang kedua. Jadi ngobrol macam-macam. Ya, ngobrol tentang bisnisnya, ngobrol tentang pacarnya, ngobrol tentang pekerjaannya, ngobrol tentang future. Ya, saudara, itu adalah hasil buat pekerjaan rumah. Kalau saudara nggak membuat pekerjaan rumah, anak-anak shutdown. Ya, punya anak jauh, susah dihubungi. Betul gak? Nah, ini adalah yang saya mau ceritakan. Jadi saya selalu pikir, itu anak-anak saya dan istri ya. Saya selalu mikir waktu saya melepas graduation SMA, pertanyaan besarnya, apakah dia sudah siap? Saya lepas. Ya, is he ready? Apakah dia siap? Nah, itu adalah tantangan. Ya, jadi waktu menghadiri graduation, waktu melepas dia, waktu say goodbye, dia pergi ke universitas, sebetulnya dia ready nggak sih? Sebetulnya dia udah siap seperti yang Tuhan titipkan saya untuk mempersiapkan dia. Nah, pertanyaannya begitu, ya. Ini anak pertama saya, si Timotius, ya. Jadi waktu kami melepasnya, it seems he's ready more than his younger brother, ya. Younger brother waktu saya lepas, dia juga feel scared. Saya cuma tulis surat sama dia, ya. Saya cuma tulis surat sama dia, terus dia baca waktu di pesawat, terus dia nangis, ya. Kenapa? Saya cuma bilang, Thaddeus, you learn a lot of things dari Papa. Sekarang waktunya kamu learn directly yang mengajarin Papa, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengutus kamu. Pergilah, ya, nikmati, experiencing bagaimana Tuhan pimpin. Nah, saudara, God's calling for father leadership at home. Di Amsal 4 ayat 1-5 cukup disamerikan. Apa tuh? Dengarkanlah hai anak-anak, katanya, didikan seorang ayah. Perhatikanlah didikan itu supaya engkau beroleh insight, discretion, pengertian. Ya, saya senang kata discretion dipakai di dalam salah satu terjemahan. Artinya apa? Discretion itu dia bisa menentukan ini baik atau ini jahat dan ini jalan yang benar atau enggak. Saudara, seringkali waktu dia kecil, ya, waktu dia kecil saya nyambung dikit sebelum saya lupa. Saya sering ajak ketemu makan siang sama om yang ini, sama keluarga ini, makan siang sama keluarga ini, kan gitu kan biasa kan kita. Habis itu saya pulang, saya punya namanya Fit Talk hari Sabtu atau Minggu, saya punya ngobrol dengan dia. Terus saya tanya, bagaimana kamu pikir pertemuan tadi? Terus saya ceritain om ini pelayanannya bagaimana, gayanya gimana, terus keluarganya gimana, bagaimana Tuhan pakai dia. Terus nanti dia ceritain, oh itu namanya saya lagi latih apa? Latih discretion, latih mengenal orang. Ya, mengenal hal-hal yang aspek-aspek lain yang papanya gak punya. Tapi bapak-bapak lain punya. Saya mau dia belajar. Jadi saya waktu dia mau masuk universitas, dia mau pilih jurusan, saya suruh ikut beberapa teman. Ada yang ikut ke insinyur sipil, dia mau jadi teknik sipil. Saya bilang ikut deh teknik sipil. Saya juga insinyur sipil sebetulnya. Saya juga orang teknik, tapi saya banyakkan udah melepas tekniknya. Saya masuk ke general management. Jadi saya suruh, kalau mau jadi teknik sipil, ikut yang benar-benar teknik sipil. Mau jadi environment, oke, ikut om yang ini. Terus habis itu saya pulang ngobrol lagi. Tujuannya apa? Tujuannya itu, insight, discretion, supaya dia peroleh petunjuk, katanya ya. Kemudian ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, lemah, tender, siap dibentuk, I get the wisdom, I get the insight, and do not forget, saya mendapat bijaksana, saya mendapat pengertian, dan saya tidak lupa, dan saya tidak pernah turn away. Maka engkau akan hidup, yang terakhir. Maka engkau akan hidup, betul gak? Kalau kita membesarkan anak, yang paling penting apa? He will stay as a man, he will stay as a woman of God. Yang dia akan stay there, memberkati bangsanya, memberkati generasinya, memberkati di mana ya. Gak penting mau di Amerika kayak, mau di Jakarta kayak, mau di Singapura kayak, mau di mana aja. Yang penting he can stay on his own feet. Betul gak? Itu tugas saudara dan saya, melatih dia, dan di dalamnya dia dapat wisdom dari Tuhan. Nah, beberapa tips hari ini yang saya mau kasih saudara. Jadi ketika anak-anak masih di rumah, sebagian saudara punya anak-anak masih di rumah. Ya, saya mau pengen tahu siapa yang anak-anaknya udah gak di rumah lagi. Coba di sini bapak-bapak.
Ya anaknya, ya cuman 4 orang ya. Jadi ini untuk sebagian besar saudara berlaku, yaitu apa? When kids at home, ini masa penuh kesempatan, betul gak bapak-bapak yang anaknya sudah gak di rumah, betul gak? Waktu kita melihat masa penuh kesempatan ini cepat sekali berlalu. Saya melihat, waduh betul ya, cepat sekali. Anak-anak itu udah nggak 24/7 dengan saya. Saudara, waktu anak-anak ada di tempat saudara, di rumah saudara, ditegongin aja apa enggak? Ya istilah Jakarta ditegongin, dicuekin. Kita nggak pakai waktu itu. Sayang kan mestinya. Karena sebetulnya strategi daripada Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 itu ada strategic management of God tuh yang luar biasa. Dia pikirin gimana ya cara melatih anak-anak yang masih tender, masih lemah. Terus dia pikir, oh iya. Saya bentuk keluarga papa mama dan papa mama ini dikasih cinta yang kuat karena dia ini kayak keturunannya dan dia dikasih kesempatan untuk bersama-sama dengan anak-anak ini selama mungkin dia masih lemah sampai dia siap mandiri. Wah itu luar biasa kan strategiknya. Gimana caranya? Ya apapun yang kamu lakukan waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, waktu berbaring, ya jangan lupa ajarin terus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan cintailah sesamamu manusia. Ya, dan itu kurang lebih yang diajarin. Jadi saudara, saya kasih 3 hal yang saudara mesti bisa lakukan selama ada di rumah. Be intentional. Maksudnya apa? Be intentional itu dengan sengaja-sengaja. Betul gak saudara? Mesti sengaja-sengaja. Kalau anak-anak masih di rumah, dengan sengaja-sengaja kita ambil waktu. Ya kalau anak-anak udah remaja ambil waktu untuk donat bersama, ngeteh bersama, ngopi bersama, ya kan ngobrol sama dia. Main game Jenga ini ya, Jenga main game. Saya tuh orang game, board game. Ya saya demen main board game. Jadi board game saya banyak sekali, misalkan ada Blokus, ya, ada Sequence, ya. Kemudian ada Katan, ada macam-macam saudara board game. Bagi saya dan anak-anak itu waktu yang precious gitu ya, bermain bersama, main catur, main basket, ya saya sering main. Dan itu be intentional untuk masuk, untuk ngobrol dan sehingga dia dapat, your kids will make the time for you. Kalau saudara bukan, yuk ini kita ada tugas nih dari musuh, kita mesti kebaktian. Wah bukan itu saja, tetapi kita mesti ambil waktu untuk mengadakan waktu bermain. As kids gets older, you need to make a time, betul gak? Waktu anak masih kecil, anak yang ubah-ubah kita, pamain yuk. Udah gede, kita yang ubah-ubah, betul gak Pak? Yang gak ada di rumah kita teks, kapan punya waktu ngomong? Ya kan diem aja ya. Ayo dong kita Papa, ada waktu kita ngobrol kan. Saudara, time will change you. Waktu anak-anak kecil, anak-anak cari kamu yang gak kasih waktu. Waktu anak-anak gede, kamu cari-cari anak-anak gak mau kasih waktu. Nah saudara itu yang luar biasa. Jadi be intentional. Yang kedua, willing to pay now rather than pay later with very costly. Dalam arti siap membayar harga sekarang, jangan sampai bayar harga nanti anaknya udah gak kebentuk, udah drug, udah menyimpang jauh dan kita sudah too late. Nah life changing conversation, do you have it? Punya gak life changing conversation katanya? Jadi conversation yang deep. Bukan conversation logistik, udah makan belum? Udah buat PR belum? Ya kapan mainnya selesai? Udah mandi belum? Kan kok kita ngomong sama anak cuman ngomong logistik. Ya, tapi ngomong deep conversation. Ya, nah ini saudara, do you have it? Time? Nah itu makanya saya encourage untuk ada men's talk kalau saudara punya anak dengan anak laki untuk dating with dad. Menurut saya itu sangat powerful. Saya kalau pergi ke mall, saya sering pisah 2. Mamanya bawa 1, saya bawa 1. Ya, atau saya sering ambil waktu berdua aja. Sekarang anak-anak udah gede, dia bilang, Pak, yuk kita pergi berdua. Padahal saya perginya sama mamanya. Yuk kita pergi berdua. Nanti mamanya pergi berdua sama mamanya. Karena udah terbiasa, saudara. Talk only both of us. Then talk about matters, not only logistic. Ya, talk about that. Hari ini anak saya bilang yang kedua, Pak, saya tuh udah mau menikah tapi kayaknya Papa kasih pressure dari Koko ke saya. Pressure apa? Saya bilang, pressure itu punya anak kapan? Waduh, saya bilang pressure punya anak kapan ya.
Jadi anak yang pertama udah kawin 3 tahun gak mau punya anak kan. Jadi saya bilang kapan punya anak. Terus kan adiknya mau kawin nih. Saya bilang dek kamu mesti susun kapan mau punya anak. Tuh kan. Jadi itu diskusi saya sama anak adult ya. Jadi berbeda waktu kecil berbeda ngomongnya. Nah tergantung cara ayah menanggapi. Jadi anak-anak itu saudara earn the respect. Kalau papanya juga respect dengan dia. Papanya respect the time. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, seringkali saudara saya lupa kalau janji main bola, hari Kamis malam main bola. Tapi apa daya, saya pas mau datang, mau pulang, dipanggil sama bos. Kan namanya kerja, betul gak? Jadi terus habis itu ada yang ngajakin makan malam. Jadi selalu saya skip siapa? Masa saya skip bos saya, ya kan? Masa saya skip dinner, ya? Saya skip keluarga saya. Kemudian satu kali rupanya istri saya ngomong sama Paul Gunadi. Paul Gunadi adalah mentor kami, penasehat Yayasan Unika juga. Terus Pak Paul panggil saya, Pak Paul cuma bilang begini, Ting, gue mau ngomong sama lu. Dia panggil nama cadis saya kan. Dia bilang gue mau ngomong sama lu. Kalau lu mau mati ya, lu pikirin coba. Kok jadi ngomong mati nih ya. Kata dia kalau lu mau mati lagi napasnya. Lu mau lihat siapa? Katanya lu mau lihat papa lu, mau lihat mama, mau lihat anak, mau lihat istri, kalau papa mama masih ada, atau mau lihat bos lu. Dia mau apa? Lu coba lihat bos, apa mau lihat sertifikat tanah, sertifikat deposit. Coba lihat sertifikat deposit gue. Katanya gitu ya. Enggak, tapi yang dicari siapa? Keluarga, istri, anak-anak. Karena dia the precious. Itu anehnya kata dia. Nah sekarang kamu kalau dia the precious, kenapa kamu menyisakan waktu, bukan mengadakan waktu? Nah itu teguran yang sangat kuat. Jadi habis itu saya ganti metodenya. Kalau main bola, sekretaris saya tahu. Main bola dengan anak ya kan. Nganterin visitor. Jadi saya masukin dalam agenda kantor saya. Jadi mereka tahu. Cuma ya adalah 1-2 yang kau saya dipanggil dan lain-lain. Tapi lebih baik. Jauh lebih baik. Itu willing to pay now. Salah satunya. Make the schedule intentional. Dan willing to pay now. Dan clear goal. Clear goal. You are in charge. Ya, saya mau saudara pulang dari tempat ini dan saudara tahu. You are in charge. Nobody else. Yang sayang anak itu lebih daripada saudara dan istri. Betul? Gak ada yang paling peduli dengan anak itu. Anak saya satu kali saudara pulang sekolah. Dia nangis terus dia bilang, I don't have friends pak. Saya gak ada teman. Ini waktu saya baru pindah ke Texas. Waktu itu lagi ngambil master di sekolah teologi Southwestern. Anak saya pulang dia bilang, I don't have friends pak. 3 bulan ini. Terus katanya, apa papa salah ya? Salah apa sih bang? Salah dengar panggilan Tuhan datang ke sini. Karena kok kelihatannya saya gak dapet teman. Kenapa bisa gak dapet teman? Karena waktu saya ngomong dia gak ngerti. Waktu dia ngomong saya gak ngerti pak. Ya. Jadi I don't have friends. Dan itu bagi saya satu hal yang saya gak pernah lupa percakapan itu. Terus saya cuma mengatakan tim, I do not know juga. Tapi yuk kita berdoa, kita menyerahkan pada Tuhan. Papa juga bingung. Karena di Texas memang benar-benar susah ngomongnya. Ya, papa aja gak gitu ngerti. Jadi papa juga gak tahu kenapa kita diutus di sini. Terus kita berdoa, berempat ya sama anak-anak. Minta teman. Hari Minggunya Tuhan kasih teman. Ya Tuhan kasih teman di gereja. Dia ditepok pundaknya. Terus dia bilang, Tim, I'm the captain of football. Oh, senang dia kan halaman. Do you want to play football? Katanya, mau gak main football? Terus kata Timmy, oke. Terus pulang saya tanya, tahu gak American football? Gak apa-apa nanti kita YouTubein katanya. Mumpung ada temen ya kan. Mumpung ada temen. Nah saudara, you are in charge itu dalam arti kita tahu. Kadang-kadang goalnya apa? Mempercayakan kesulitan hatinya kepada Tuhan. Itu tugas siapa? Tugas papa salah satunya. Kalau dia mau ujian, apakah saudara datang ketuk pintunya, papa mau berdoa yuk untuk kamu. Waktu dia ada kesulitan, saudara tahu, saudara mau gak ambil waktu. Intentionally berdoa untuk dia. Karena kita punya goal supaya dia bersandar sama Tuhan. Ya, sampai sekarang kalau anak-anak saya mau interview, mau apa, ya mau lakukan apa, dia telepon saya. Pak, ada waktu gak doain saya?
Could you pray for me? Saudara, itu luar biasa, powerful kalau saudara lakukan. Ya, jadi do you do that? Ya, nah itu kan pertanyaannya. Nah ini beberapa foto. Be intentional that. Ya waktu berkualitas itu bukan waktu serius saja ya, family altar dan lain-lain. Bukan itu saja. Ya ini si Timmy ini, saya waktu dia SMA, saya melatih dia ikut alat kadet. Ya dengan Pak Rizal Badudu ada gerakan Father and Son. Alat kadet itu gerakan dari Amerika untuk mempersiapkan kadet. Jadi kayak latihan militer untuk cowok-cowok gitu. Jadi kenapa saya mau masuk itu? Karena Timmy ini anak laki yang beda dengan anak laki lain. Asal anak laki lain kan apa-apa aja main-main terjatuh. Enggak, asal anak saya enggak. Pas dia datang, saya bilang, Dek ini kan dia ada naikkan gitu. Terus dia goyang-goyangin dulu. Wah kayaknya enggak stabil. Enggak dinaik dia sudah. Jadi dia periksa dulu ya. Jadi dia kayak RT gitu. Dia muterin anak-anak pada loncat sana, loncat sini. Dia liatin. Enggak safe nih Pak. Itu anak saya saudara. Jadi saya pikir wah anak saya ini kurang tough nih. Ya, jadi goal, clear goal tuh. Intentional. Ya, intentionalnya sampai saya masukin alat kadet. Saya pindahin sekolahnya saudara. Pindahin ke Kanisius. Nah, ya. Jadi kan saya di Kanisius, saya tahu nih Kanisius ini kan ngebully, ya kan. Jadi kan cowok semua, very tough. Dia nggak ada pikiran, kan nggak ada cewek, ya kan. Hajar aja semua. Ya, jadi kalau dia terlambat, kalau apa, pokoknya dia mesti survive lah. Ya. Nah, jadi saya intentional untuk itu. Nah, kalau adiknya itu yang lagi main basket, ya. Adiknya tuh sangat mau main basket, sangat mau people skillnya sangat kuat. Ya, itu berbedanya. Jadi setiap anak berbeda dan gayanya beda, ya mainannya beda. Nah, demikian juga nih teman-teman kami yang jadi ada yang intentionally kita buat permainan untuk melatih anak sama orang tuanya misalkan naik itu ya, yang licin-licin itu ada Father and Son. Kemudian ini waktu alat kadet ada yang mogok, ini anaknya Johan ya. Jadi itu saudara intentionally, kadang-kadang intentional itu nggak enak. Ya, intentional itu temukan jendela hati anak. Temukan jendela hati anak. Coba diskusi di mejanya, atau yang belakang nggak punya meja, diskusi 3 orang, 4 orang. Coba diskusi sedikit, saya pengen tahu jendela hati anak-anak kebuka sama keluarga saudara waktu kapan? Jawaban tanyanya itu. Kapan anak-anak siap bicara dengan saudara-saudara? Waktu kapan? Silakan ngomong 3 menitan. Ya di kelompok ini 4 orang ya. Coba sharing di keluarga saudara gimana? Kenalan yang belum? Ya, kenalan dulu di kelompoknya. Jadi momen apa, waktu apa mereka bisa terbuka, cerita, ya. Oke saudara ya waktunya pendek. Nah, kurang lebih apa? Dari kelompok itu apa kurang lebih tadi? Waktu kapan aja Pak? Waktu kapan aja? Berdua sih Pak. Pada saat berdua gitu. Momen berduanya? Momen berdua biasanya di perjalanan ya. Perjalanan. Perjalanan. Ada lagi kelompok ini gimana? Waktu kapan? Yang didengar tadi. Pas mau tidur ya. Pas mau tidur. Pas mau tidur. Oke. Jadi pas mau tidur. Nah ini kelompok ini. Tadi ada yang bilang waktu ada kesulitan, ada yang pas mau tidur juga. Oke. Jadi pas mau tidur. Oke. Kelompok ini Pak.
Waktu kapan? Ya pada waktu kita kumpul makan, ngobrol, terus kemudian ketika dia ada sesuatu yang ini kok jadi saya nih. Apa ceritain aja ceritain. Ya ketika dia tadi kan saya sharing. Waktu makan ya Pak, waktu makan. Waktu makan. Terus kemudian ketika dia ada masalah kan ketika saya punya 2 anak, anak perempuan itu memang lebih dekat sama saya. Nah. Jadi karena dia suka cerita, ada punya pacar. Kapan waktu mereka cerita itu, waktu kapan? Oh iya, pada waktu kita lagi ya ketika ngumpul makan atau lagi, makanya saya bilang tadi saya setengah setuju intensional. Karena saya melihat naluri, jadi saya sengaja untuk ayo kita ngobrol, kita bercanda ambil waktu, gini. Bapak ambil waktu khusus, oke. Jadi saya pancing gitu. Oke, baik. Ketika anak saya yang mulai pacaran, yang waktu itu yang cewek gitu. Oh, Bapak sengaja ambil waktu. Sengaja, iya. Good point, oke. Jadi kalau anak, oke. Ya, terima kasih, silakan. Bagus sekali. Ya, yang ini gimana? Waktu kapan? Kalau saya sih dia lebih akan banyak terbuka ketika dia menghadapi masalah sebenarnya. Nah, waktu ngadepin masalah, Bapak tahu dari mana dia ngadepin masalah? Cerita sih. Okay. Ataupun ketahuan ketika di sekolah ada laporan, saya nanya kenapa begini. Nah dia mulai lumayan terbuka. Nah di sana saya sebenarnya ya minta wisdom sama Tuhan untuk bagaimana saya memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya. Nah itu masa-masa yang saya bilang bisa memodeling dia dari kecil untuk mengenal apa yang sebenarnya Tuhan mau gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya boleh. Kalau yang konteks ini kan kadang jujur saya sering dalam posisi capek sekali. Tapi karena pengalaman masa lalu dan kebutuhan saya tahu anak butuh apa. Pas dia ngomong saya saya usahakan ambil waktu untuk dengar. Sambil doa, Tuhan tolong aku lah kekuatan untuk dengar. Itu paling susah. Tapi waktu sering lakukan jadi dia sekarang sudah mulai kebiasaan apa-apa mau ngomong. Oke. Tapi jadi awalnya susah. Waktu anak mau ngomong, membuka hati, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu, secapek apapun. Oke, baik, terima kasih. Yang ini belum kalau yang ini. Nah, ya Pak. Bagaimana tadi diskusinya sedikit? Udah dijawab juga sebelumnya. Waktu mau tidur, waktu lagi ada kesulitan, sama waktu lagi main bersama. Oke, waktu main bersama ya. Saudara perhatiin nggak kalau anak saudara perempuan waktu main mau tidur itu precious time katanya. Bapak-bapak mesti pakai waktu dia mau tidur itu biasanya anak-anak perempuan lebih cenderung membuka hati. Tapi waktu anak laki dia membuka hati waktu kapan? Waktu bermain bersama. Ya, makanya waktu bermain bersama, waktu aktivitas bersama. Waktu do something together. Ya, itu kurang lebih lah. Tentunya waktu mau tidur anak-anak laki pun cukup oke ya. Tetapi itu kurang lebih sebagiannya. Nah saudara ini waktu main bersama ya. Nah waktu anak-anak saya masih kecil-kecil nih kita main bersama nih tiap seminggu 2 kali jadwal ini football, soccer kita ya mainnya di rumah sudah main pakai bola kain ya. Jadi kita main. Nah kemudian saya ada waktu ini saya masuk ke Sahabat Kristus, anak saya masih bayi. Ya saya juga sama, sudah anak kedua. Ya dan ini pendiri Unike juga ya. Jadi mereka pun membesarkan dengan bersama-sama menjadi orang tua yang mau bayar harga. Willing to pay now, then pay later. Itu prinsipnya. Jadi willing to pay now. Pay now-nya dalam arti apa? Waktu, kesempatan. Ya hari Sabtu, saudara Sabtu saya udah siapin sejaman dulu saya main itu tentara-tentaraan banyak. Saya beri banyak. Kemudian kita bikin kayak benteng, kayak gunung-gunungan, ya bikin pakai Play-Doh. Jadi kita main Play-Doh, kemudian kita pakai kertas kecil-kecil, sentilin. Jadi siapa punya yang duluan ya. Jadi kita main begitu. Nah, jadi anak-anak saya itu menanti-nanti. Ya, kita main macam-macam, main Lego, ya bikin Lego yang baru. Jadi tiap Sabtu mamanya pelayanan, saya biasanya waktu with dad setengah harian. Dan mereka happy sekali. Ya, dan itu adalah precious time. Makanya saya mau nggak mau willing to pay now. Termasuk apa? Saya nggak bisa main golf misalkan, ya kan? Padahal saya dibayarin golf sebetulnya, ya karena saya direktur keuangan dulu, direktur keuangan di Indosemen. Saya dapat klub gratis, dapat semuanya free. Tapi saya I don't take that. Ya, kenapa? Karena saya tahu ini momen precious time saya dengan anak. Saudara itu termasuk willing to pay the price, betul gak? Ya, willing to pay. Apa yang saudara itu? Nah ini salah satu yang
membayar harga itu out of your comfort zone. Ini anak kelompok kecil saya, saudara. Waktu saya muda tuh, ya masih muda kan? Ya, jadi saya punya kelompok kecil ada 7 ayah dan anak-anaknya dan istrinya. Jadi itu saya pergi camping, saudara. Ini pergi camping sama-sama, ya. Nah ini dokter, ini sekarang dokter ternama, Dr. Raf, ya, dokter cancer di Siloam Semanggi, ya. Jadi he's a very good husband and also father, dan dia punya anak banyak tuh, ya. Ini istrinya, dan ini udah pindah ke Australia, ya. Henrico teman saya juga. Jadi saudara, mereka ini membayar harga. Saya ajak bayar harga, kenapa? Karena saya bilang gua sebetulnya saya tuh bukan orang gunung, saya bilang. Jadi dalam arti saya nggak gitu suka adventure, nggak gitu suka saya. Saya selalu punya prinsip, kan udah capek. Kalau liburan jangan buat capek, gitu. Dari dulu saya pikir begitu. Tapi sejak saya punya anak laki-laki, saya pikir, wah, mau nggak mau saya mesti capek. Dan saya intentional camping. Camping gue nggak demen sebetulnya, tapi saya lakukan camping. Kenapa? Karena camping itu adalah salah satu simulasi yang paling hebat mengatasi tantangan yang datang mendadak, tidak terprediksi. Betul? Ada bapak-bapak yang males, ya. Saya kan pergi camping setahun 2 kali, 3 kali, sampai sekarang camping terus sama Father and Son Camp, ya. Jadi dia males matok. Akibatnya apa? Ya akibatnya pas besok pagi dia sama anaknya lihat star, ya, karena tendanya ke bawah angin, ya kan, tenda ke bawah angin. Satu kali saya lagi tidur di tenda, saya bilang, ini kenapa ada air bocor ini? Terus saya lihat, ada anak lagi ngencingin tenda saya dari atas. Saya, woi, ini Om Christian dikencingin. Oh maaf om, ini papa saya males om, gak mau nganterin ke WC katanya. Jadi suruh ngencing aja di depan kencing, ya. Nah saudara, itu gaya-gaya kita semua bapak-bapak, ya kan. Gaya bapak-bapak yang berbeda-beda, dan itu menariknya, ya. Jadi earn the respect itu dimulai dari waktu anak kecil. Kalau sudah nggak melakukan PR dengan baik, jangan heran waktu mereka remaja jadi seolah masa pemberontakan. Padahal I don't feel that, ya. Saya nggak merasa itu. Saya merasa justru waktu remaja itu waktu momen feel precious time untuk berbicara, ya. Jadi apakah anak-anak itu nggak mau dengar, nggak mau tahu, cuekin, nanti kapan gue pergi dari rumah. Karena rumahnya seperti neraka, bukan menyenangkan. Tapi kapan nih gue pergi, kapan gue cut off sama papa nih. Papa nih paling kacau dah. Ya. Nah apa begitu saudara? Apa you are the man of God? Ya. Atau you are the man of fear? Yang membuat anak-anak takut sama kamu. Nah bapak-bapak, saya merasa earn respect itu mesti dikerjakan, be intentional, ya. Nah, jadi life changing conversation tadi ini penting, saudara. Tidak akan pernah tercipta life conversation saat Anda tidak menaruh respect. Ya tadi saya dengar momen life changing conversation tadi Bapak cerita waktu dia mau cari pacar atau waktu dia mulai demen. Setuju Pak? Ya setuju. Satu kali kan saya udah pernah cerita di beberapa tempat juga. Saya dapat teks jam 3 siang sampai ada 10 kali. Ada miss call 7 kali. Ya, terus saya pikir wah kenapa nih, anak saya di Chicago, ya anak saya di Wheaton College yang gede. Kemudian waktu itu saya bilang wah kok jam 3 pagi di sana jam 3 siang, artinya di sana jam 2-3 pagi nih. Ada apa nih? Saya kaget kan. Nah saya telepon dia, dia belum tidur bener ya. Ya. Papa kenapa nggak angkat telepon? Waduh papa lagi rapat tim. Kan papa masih mimpin rapat ya. Jadi kenapa? Itu Pak. Kenapa? Saya bilang udah kaget. Terus itu Pak. Hari Sabtu kemarin yang kita diskusikan. Yang mana tim? Itu yang perempuan Pak. Oh saya udah tenang dikit ya kan. Ternyata dia memang Sabtu kemarin diskusikan dia lagi naksir cewek. Ya terus dia naksir cewek, dia bilang kapan nembaknya. Dia lagi diskusi gimana cara nembaknya. Ya, itu cewek ini pergi camp bersama-sama, bisa piano, bisa karang lagu, sama kayak mama lah Pak. Ya, jadi kriterianya sangat ini, dan saya demen sama dia. Tapi gimana caranya? Terus saya bilang, ya sudah doakan dulu. Terus saya udah doakan, timnya udah doain kan Pak, kita udah doain sama. Oh iya betul. Jadi gimana? Ya kan kata Papa kalau udah SMA boleh cari pacar ya.
Nah, ini udah tingkat 2 ya. Oke. Saya rasa boleh juga sih. Jadi gimana? Ya Timmy pikirin mau ngomong, mau tulis surat. Nah, dia tulis surat. Rupanya dia tulis surat udah 2 hari gak dijawab. Jadi dia panik. Ya kan? Pak, saya udah melakukan apa yang kita diskusikan, kita doakan, kita tulis surat. Dan dia tidak jawab. Nah, jadi saya sambil mau ketawa. Tapi kan ini serius ini bagi dia ya kan. Ini life changing conversation bagi saya nih ya. Jadi saya cuma mengatakan, saya minta hikmat dari Tuhan. Tadi kan ada yang bilang ngomong minta hikmat. Nah itu saya sambil ini bingung juga mau diapain nih. Kalau dia gak demen mati gue ya kan. Kan mungkin juga dia gak demen. Nah, dia patah hati jauh lagi. Terus saya cuma bilang gini, Tim, hikmat saya begini, Tim, itu namanya cewek yang baik. Wah, saya bilang begitu. Kok bisa, Pak? Iya, as cewek yang baik dapat surat mendadak seperti itu, dia doakan. Kita mesti kasih waktu. Oh gitu, Pak. Wah, tenang dia langsung ketawa ya. Oke, Pak. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan ya? Saya bilang kasih waktu 3 hari, saya bilang ya. 3-5 hari. Anak yang baik dia pasti tanya dulu sama mamanya, ngobrol dulu ya. Terus habis itu hari Sabtu untung aja dia telepon. Itu kan Kamis, Sabtu dia telepon. Pak, dijawab, oke Pak. Nah ya, happy ending deh ya. Nah saudara, itu life changing conversation yang kadang-kadang Tuhan kasih. Dia mau mempercayakan sesuatu, betul gak? Siapa coba anak-anak universitas yang mau pacaran, mau diskusi dulu sama papanya. Siapa yang mau mempercayakan dan siapa yang mau didoakan dan siapa yang mau waktu dia sedih dia telepon papanya. Saudara, itu bagi saya that's the precious. I know that saya fully agree tadi kalau dia kasih waktu jangan sia-siakan waktunya. Life changing itu waktu kapan? Saya melatih itu waktu we talk about the things, not the logistic. Waktu seminggu sekali kita ngobrol gimana ya tentang sekolah yang baru. Gimana tentang apa yang kamu pikirin ya, gumulkan. Ngobrolin kalau kita tahu, apalagi kalau kita tahu teman anaknya lagi susah ya, lagi mukanya beda, lagi new school. Mungkin kita mesti kadang-kadang saya jemput sekolah saudara ya. Saya sengaja makan siang sama dia. Jadi saya buat appointment lunch time sama anak. Jadi saya jemput dia dari kantor saya, jemput makan siang berdua. Wah bagi dia itu precious banget. Ya diajak makan, ya itu kurang lebih setahun 3 kali, 4 kali saya ajak makan khusus. Jadi saudaraku, life changing itu kenapa penting? Karena menurut BRC, ini menurut research di Indonesia, Pak Handi, teman saya, dia meneliti, dia bilang anak-anak itu sebetulnya mengambil keputusan waktu dia muda untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi 85% waktu di bawah 25 tahun. Ya. Jadi dan juga sekitar 60% waktu dia remaja bersama-sama saudara. 60-65%. Jadi itu precious time. Kalau saudara pakai waktu itu adalah waktu sebagian anak-anak Indonesia memikirkan jalan hidup bersama Tuhan. Dan kemudian siapa yang paling berperan Anda mengambil keputusan? Kita pikir yang paling besar papa mama sudah 51% ya. 51% papa mama katanya, hamba Tuhan 38%. Tapi kalau saudara lihat yang lain-lain teman, family, kakak, media dan lain-lain kecil. Ya tapi yang paling gede papa mama. Ya. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Iya, nah ini BRC lakukan 3.545 sampel. Terus siapa yang membawa kamu untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh atau lahir baru? 73% bilang kalau saya mau lahir baru yang bawa saya lebih sungguh-sungguh siapa? Papa mama. 73%. Luar biasa ya. Jadi papa mama itu the powerful ya, powerful person yang Tuhan kasih dalam hidup anak-anak. Nah, saudara mau lakukan itu enggak? Ya, puji Tuhan anak-anak saya menerima Yesus waktu saya yang satu terima Yesus waktu kita nonton Billy Graham Crusade ya. Jadi nonton di TV, kemudian dia tanya saya, "Kenapa Pak? Kok tuh orang pada datang?" Ya waktu Billy Graham nyanyi lagu Sebagaimana Adaku. Kan lagunya selalu itu kan. Terus kan siapa yang ini datang? Terus pada datang nangis. Anak saya umur 7-8 tahun tanya, "Pak, kenapa Pak pada nangis-nangis?" Kemudian saya tahu itu momen Tuhan. Terus saya pakai itu, saya jelasin tentang dosa. Ya, tentang bagaimana
Papa waktu muda seperti kamu, Papa pun merasa sangat malu di hadapan Tuhan. Sangat berdosa karena ada sesuatu yang Papa umpetin. Nah itu orang juga merasa seperti itu. Itu momen Tuhan. Anak saya nangis di situ. Ya anak saya nangis. Saya juga punya dosa yang saya umpetin Pak. Jadi saya mesti gimana? Terus saya bilang kalau di dalam Wahyu 3 ayat 20 itu. Barang siapa mengetuk pintu. Dengar ketukan itu buka. Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama. Timi mau gak? Yuk saya mau. Berdoa sama-sama. Berlutut terus berdoa. Saudara itu momen yang saya gak lupa. Bahwa papa mama kadang-kadang Tuhan kasih waktu the precious time itu. Tinggal do you want to use it? Atau enggak sebagai man of God? Bagaimana Anda ya sebagai man of God bisa mengambil peran itu? Ya, bagaimana caranya? Nah saya kasih beberapa tips saja ya. Jadi pertama, yuk kita ambil koneksi hati lewat tradisi memori dalam keluarga. Ya, memori saya dengan anak saya main gulet, saudara berantem. Jadi kita demen gulet karena kan cowok ya dua-duanya. Jadi kita gulet itu sampai gede, wah dosa gede bahaya bisa keceklik saya sekarang ya. Jadi dia demen gulet. Nah, sekarang dia demen dancing. Anak saya yang ini demen dancing sama mamanya dia dancing, diajak saya ya. Nah, saudara ini yang kita selalu gulet sampai di tempat tidur di mana. Sebelum tidur selalu kami melakukan itu. Ya, itu precious time bagi kita. Yaitu menjalin koneksi hati. Habis itu udah capek kita ngobrol. Ya. Nah saudara punya metode apa? Mungkin masak, ada yang masak, main basket mungkin. Atau jogging sama-sama. Ya. Atau mungkin saudara lakukan sesuatu, board game. Ya. Apa yang merupakan koneksi hati, tradisi, dan memori. Satu kali saudara anak saya sudah menikah. Dia bawa istrinya ke rumah. Kemudian dia sama dedenya pulang, jadi kita rame-rame. Terus dia order, Pak saya sudah order GoFood. Ya. Papa pulang pagian ya, mau ngapain? Lakukan tradisi kita. Ngapain sudah taunya? Main katan, kita main katan. Main board game, dia main katan, terus dia udah orderin GoFood, martabak, Coca-Cola. Terus dia mau istrinya merasakan the tradisi of Kartawijaya. Ya. Main board game sama-sama, sampai malam. Ya, kita main biasanya sampai jam 12, setengah 1 ya. Jadi main katan. Nah dia demen sama saya karena saya orangnya licik kata dia. Ya. Gak mau kalah. Nah jadi dia merasa dia bisa ngalahin papanya. Dia mau tunjukin depan istrinya, I can beat my brother gitu kan. Nah saudara itu yang gede. Nah ini yang gede saudara ya. Nah ini yang sebelah kanan yang kecil. Nah ini koneksi hati, heart connection itu bisa membuat apa ya. Membuat saudara punya tradisi itu, punya koneksi hati, ngobrol ya. Kami sering sekali ngobrol seperti ini kita lunch berdua. Waktu lunch berdua itu dia tanya sama saya, pertanyaannya gini. Menurut Papa, kapan waktunya saya bisa dating? Waktu yang menurut Papa cukup waktu. Kapan Papa melihat saya cukup dewasa? Dia tanya itu. Ya, jadi itu pertanyaan keluar di waktu kami berdua nih, waktu kita makan ini nih, ya si Tadius tanya itu. Terus saya bilang, menurut Papa bukan di SMA. Kenapa? Kenapa nggak boleh di SMA? Saya tahu dia lagi demen orang sudah di SMA. Ya kenapa dia bilang? Kenapa nggak boleh? Nah dia tanya. Terus saya cuma bilangin karena kalau SMA itu mungkin kamu pisah setelah SMA. Pertama, kedua mungkin karena bawaan kita cinta dari SMA, ya kan? Jadi emosi yang berbeda. Nah ketiga, ini waktu tes. Waktu kamu pergi universitas ketemu banyak teman cowok lain, cewek lain. Do you still love her? Does she loves you still? Ya. Nah saudara itu life changing conversation. Jadi ini Richard Ross mengatakan, membangun relasi akan menaikkan pengaruh Anda terhadap remaja atau anak pada waktunya nanti. Mereka yang akan ngundang Anda masuk dalam kehidupan pribadinya. Ini Profesor Richard Ross, dosen saya di seminari waktu saya ngambil master di Christian Education. Dia mengatakan, believe me, if you give the heart connection when they are still kids, when they are still teens, they will invite you when they are adult. Betul, sampai sekarang ya. Dia invite me sampai anak saya yang gede itu, sekarang dia kerja juga di Nvidia. Saudara waktu dia mau interview, dia suruh saya tes interview. Ya. Jadi kita ngobrol by phone, kalau Papa jadi bos ngobrolnya apa?
apa pertanyaan Papa? Terus saya jawabnya gini, terus dia tanya, saya jawab gini sopan gak Pak? Kau jawab ini sopan gak? Sopan gak kalau saya tanya gajinya berapa? Ya, menurut Papa itu polite gak? Nah, boleh gak kita tanya ini? Boleh gak saya tanya ini? Saudara itu saya iya dan amin. Tapi mulainya dari mana? Mesti buat PR ya. Gak bisa datang-datang udah gede dia jadi deket. Ngobrol ya. Kalau saudara kecilnya saudara tutup pintu. Saudara cuek, saudara kasar. Saudara tidak mau tahu. Ya anak akan melakukan yang sama. Nah menurut saya itu salah satu challenging time. Ya saya ini waktu anak saya masih kecil kita daki gunung selama 5 jam. Ini yang father and son. Gila gak 5 jam? Ya anak saya mogok di tengah. Ya mogok dua-duaan di tengah. Pak capek Pak udah 3 jam capek. Terus dia bilang udah 4 jam capek kan. Terus Pak saya udah gak mau lagi. Terus saya bilang gimana Tim kok gak mau sama Deus. Kok gak mau kita balik lagi 4 jam. Nah, saya bilang terus kalau ini keserusin gimana? Saya juga gak tahu terusin gimana. Tapi mungkin lebih singkat ya. Yuk kita istirahat dulu kita jalan lagi. Ya, nah saudara memang ini overstretch the limit ya. Jadi akhirnya anak-anak ikut lagi jalan. Padahal cuma jalan aja tapi jauh. Ya jalannya sengaja jauh saudara nih. Nah terus Faith Talk membangun identitas Godly Family dengan bercerita. Pakai storytelling. Itu waktu sebelum tidur. Ini waktu hari Minggu. Hari Minggu kami buat meja di taman. Ya istri saya buatin pisang goreng. Kemudian kita ngobrol sama dia. Selalu begitu tiap minggu. Minggu siang itu precious time untuk kita talk dengan mamanya. Sabtu pagi precious time untuk main sama papanya. Itu selalu dia ingat seperti itu. Sabtu sore biasanya saya pelayanan saudara ya. Nah jadi peran ibu juga ada sarana prasarana. Tapi kan gak ada ibunya ya di sini ya. Jadi itu menyiapkan sarana prasarana. Jadi sampai anak umur 23 tahun koneksi hati itu udah jadi wisdom tuh. Termasuk di mana-mana gitu ya. Anak saya udah gede begitu ya kan. Tapi tetap he used the time. Sampai si Timmy ini satu kali telepon dedenya waktu dia udah di Witten, dedenya masih tinggal sama saya. Terus dia bilang gini, Dek kamu tuh mesti menimba ilmu, menimba wisdom dari papa selagi ada. Papa tuh sama mama ada sama kamu, sebentar lagi udah enggak. Kamu kan udah kelas 2 SMA. Papa nih, kayak Koko nih di sini, apa-apa mesti sendiri, susah. Telepon papa beda waktu. Kamu mesti menimba wisdom. Saudara itu yang Kokonya nasihatin dedeknya waktu itu ya. Jadi menurut saya saudara itu wisdom insight. Nah akhirnya kami, ini anak-anak kami ya ini anak yang kedua. Waktu dia punya pacar yang dia tanya kapan. Akhirnya saya izinkan waktu dia tingkat 2. Terus waktu dia mau jadian. Terus saya suruh datang ke papanya, ke mamanya. Minta sama papa mamanya boleh gak saya pacaran dengan anakmu yang perempuan. Jadi itu kan ajaran saya. Dia datang ya jadi diajak sama papanya, diajak sama mamanya ngobrol, terus diminta. Jadi propose untuk to go as a dating, ya kan. Jadi itu polite-nya saya bilang, keluarga Kartawijaya itu identitasnya. Dan waktu mereka jadian, saya ajak ngobrol, ya ajak pergi, dan sekarang udah mau menikah, ya. Jadi si Angela dan Thaddeus. Jadi mereka bisa saling belajar, saling percaya, saling mencintai, saling membagi hidup, ya. Jadi belajar dari siapa? Ya dari papa mamanya lah. Ya kan? Dia belajar menikmati perkawinan, pernikahan dari papa mamanya. Nah saudara ini setelah ini foto yang paling baru dari kami. Peran Godly Dad itu mempengaruhi koneksi hati, betul gak? Betul, prinsip tabur tuai itu. Nah ini waktu Natal kemarin, ini saya udah 7 tahun saya gak Natalan sama anak-anak. Terus tahun kemarin saya pergi ke sana, ke Seattle, Natalan sama mereka. Terus mereka udah siapin itu game. Ya game apa? Game roti apa tuh? Gingerbread, betul ya gingerbread. Jadi kita buat gingerbread bersama-sama sama dia ya. Jadi gingerbread, jadi tiap papa mamanya bikin, si Show sama Tim bikin, kemudian Thaddeus bikin. Jadi kita bertiga sama-sama bikin selama 2,5 jam. Bikin sama-sama ya, Ria sama-sama enjoying the Christmas. Saudara itu lama-lama bergeser dari saya yang intentional, sekarang dia yang intentional mempersiapkan. Ya, nah bapak-bapak sekalian, jadi do you want to pay the price? Ya, do you willing to pay the price? Are you intentional enough? Ya kan, apakah kita cukup intentional menyediakan waktu itu? Dan apakah kita mau earn the respect selagi ada kesempatan?
Jadi saudara Jay Prenner, ya, P. Ratner ini di dalam 10 conversation kids needs to have with their dads, dia mengatakan, you never know when big talks and quality time are magically going to happen. Betul saudara ya. Jadi katanya kita nggak pernah tahu, nggak bisa sengaja ini big talk nih hari ini, nggak pernah. Asal sama anak-anak do it aja bersama-sama, nanti the big talk will come. Ya. Dan dia akan membuka hati pada saudara. Dan saat itu you put the time, you do the chit chat, dan breakthrough moment will come. Dan saya percaya itu yang saya hadapi. Jadi saya cuma lakukan aja. Ya, saya main basket sama-sama, main bola sama-sama, main lempar-lemparan bola, ya, main macam-macam saudara ya. Jadi cuma satu yang saya nggak gitu diajak sama anak saya main itu game online, ya game apa tuh? Kayak Xbox ya, karena papa bodoh katanya. Saya kalau main bola itu udah dikasih full 5-0 tetap kalah. Jadi dia kesel main papa, nggak seru katanya ya. Saya nggak gitu bisa pakai itu joystick ya. Namanya orang tua sih ya. Jadi most fun is found the planning before family activities and memory sharing after. Jadi most fun waktu kita merencanakan pergi bersama-sama. Saudara saya salah satu yang saya karena waktu jadi saya nggak sharingkan semua kan. Tapi ada satu yang saya biasanya lakukan pergi mission trip once a year, mission trip keluarga. Jadi saya selalu ambil once a year pergi liburan bersama keluarga, once a year pergi mission trip. Jadi Juni biasanya saya pergi mission trip, kalau enggak Desember saya pergi mission trip atau pergi jalan-jalannya gantian gitu ya. Nah jadi saya satu kali mission trip ke Ngabang, ke Bang Big Man. Ya, Big Man Sirait kan punya sekolah di sana, di Ngabang. Terus kami pergi ke sana ya. Terus habis itu kita pernah juga sama-sama tim Amerika bangun gereja. Bangun gereja di dekat Ngabang sana. Jadi pergi sekalian ke sana, pergi ke sana. Terus lagi pergi ke sana, saudara, kita lagi bangun gereja. Terus kan tidurnya di rumah penduduk. Tidurnya di rumah penduduk malam-malam. Ya, terus habis itu penduduknya udah kasih lampu sorot. Malam-malam di atas gunung terus ada air banyak. Kita disuruh mandi. Wah saya bilang wah baik benar nih penduduk ya. Kita dikasih lampu, dikasih air. Jadi kita mandi enak kita mandi ya. Babur-babur terus habis itu kita disuruh tidur di kamarnya. Dia tidur di kamar tamu. Saya bilang wah luar biasa. Tapi besok paginya saudara pas saya bangun terus saya lihat ternyata malam-malam itu kita mandi di atas gunung itu disenterin, terus nggak ada dinding ternyata saudara. Jadi everybody can see, ya kan? Jadi itu pembicaraan sama anak saya nggak habis-habis ya. Pembicaraan tentang pergi misi bersama-sama dan itu pengalaman yang nggak habis-habis kita ngobrol ya. Jadi most fun is found when we plan and memory sharing after. Makanya kalau sudah pergi sama-sama, memory sharing after itu luar biasa, ya. Nah saya mau menutup dengan beberapa video nanti ya. Coba kita lihat video ini saudara. Mungkin saudara udah pernah lihat ya.
Jadi saudara, seberapa sirinya kamu, ya kan, seberapa sirinya bapak-bapak, berapa jeleknya saudara-saudara, tetap you are special. Betul gak? Kenangan tersendiri, gak mungkin saya bisa memenuhi hall itu, gak bisa. Saudara yang bisa memenuhi hall itu sebagai ayah, saudara yang ada spesial di mata ayah, di mata anak-anak, betul gak? Gak ada yang bisa gantiin. Ya, sekonyol apapun saudara, tetapi they appreciate you. Ya, they appreciate you. Jadi yang kedua tadi saudara memberikan big picture thinking. Ya, jadi bagaimana saudara bisa ngambil peran big picture thinking. Ya, kasih dia big picture. Jadi firman Tuhan kan katakan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Aku mengetahui rancangan apa yang aku sediakan untukmu. Bapak-bapak engkau yang memberikan direction. Apa yang Tuhan mau Tuhan taruh dalam hatimu. Ya, engkau harus mengatakan yes or no. Ya, jangan takut. Di Sahabat Kristus kami punya sama anak remajanya punya satu kegiatan anak-anak seberapa pendek dia pakai rok yang cewek ya. Jadi seberapa pendek. Kadang-kadang bapak-bapak nggak berani menegur anak perempuannya. Siapa lagi yang menegur? Kalau bukan kau. Siapa lagi yang memberikan warna? Ya, saya suruh dance antara papa sama anak perempuannya. Hari ini saya nggak ikut karena father and daughter camp di Cibinong ya. Jadi yang punya anak perempuan yang memimpin. Saya kan nggak punya, jadi saya di excluded ya. Tapi itu ada latihan waktu dia dance. Saya cuma mengatakan, hey anak-anak wanita, kamu kenapa dance sama papa? Karena kamu tahu hari ini bagaimana seorang man of God waktu memegang kamu, yang menghormati tubuhmu, yang memegang dengan proper, yang mendekap dengan proper. Itu contohnya. Hari ini kamu belajar dari papa-papa. Saudara, itu kita memberi big picture tentang masa depannya. Kita ngobrolin sesuatu yang mungkin gak orang lain banyak ngobrol tentang pacarnya. Kapan mulai pacaran. Kita ceritanya dari mana, cerita kita sendiri pacarannya gimana. Mungkin kejatuhan kita, keberhasilan kita. Saudara, how God's perspective ya kan. Ayah-ayah mungkin kita udah pernah tersesat dulu. Mungkin kita kayak seperti Mace ini. Mungkin kita juga get lost. Nah, mau gak anak-anak kita belajar dari kita? Why I get lost? Saudaraku, do you want to do that? Sebagai man of God ya. Jadi, nah ini big picture-nya, big picture-nya waktu anak saya homeschool, saya bawa dia pergi ke pabrik ya, terus saya kasih lihat pabrik dan lain-lain ya, tentang ini, tentang itu. Jadi sharing kan big picture, dan saya cuman banyak sharing tentang apa sih in the future, what you can be, what you can do. Ya. Saya langsung aja dulu, jadi sport. Kadang-kadang kita juga mesti ajar mereka ikut sport, saudara. Sport itu saudara, anak saya tuh yang ini, yang tadi saya cerita nih, yang ikut football. Saudara tahu gak akhirnya apa? Dia kan ikut hari Minggu. Di Tepok, terus Seninnya dia ikut. Saudara bisa bayangkan gak? Summer time, jam 3 siang latihan football di Texas. Itu kan kurang lebih 45 derajat Celcius panasnya. Jadi anak saya belum tahu cara football. Kan orang Indonesia letoy-letoy ototnya, betul gak? Ya, nggak seperti orang Amerika yang latihan gym dari anak-anak. Anak saya nggak nge-gym dari kecil, dia nggak nge-gym, gak kuat, gak strong enough. Dan sehingga hari kedua dia heat stroke saudara. Jadi kejang tapi karena heat. Ya, jadi dia diangkat rame-rame, dicemplungin Timmy ke dalam es batu katanya ya. Terus minggu depannya pertandingan. Jadi pertandingan mati nih ya, pertandingan baru datang, baru main 5 menit ditabrak sininya. Gitu ya pinggangnya. Jadi dia nggak bisa jalan, diem aja gini ya. Waduh, saya bawa ke dokter. Jadi dia pakai Kirk, dioperasi sedikit sini. Terus saya bilang, saya datang ke coachnya. Saya sama mamanya datang ke coach. Coach, I think I make a wrong decision for my kids. Apa? Jadi saya mau keluar dari football. Saya bilang, ini nggak tepat untuk anak Indonesia, letoy ya kan. Terus kata dia, sekali masuk nggak boleh keluar. Kata coach saya begitu ya. Nah itu deep conversation antara saya, mamanya, dia. Ngobrolin tentang sport saudara ya. Dan akhirnya luar biasa berkat Tuhan ya. Kenapa? Karena kan dia 4 bulan kali pakai Kirk. Jadi dia duduk di bench, dia tugasnya ngapain? Kasih minum
Jadi kayak cewek-cewek, saudara. Cuman banyak cewek-cewek. Jadi yang cheerleader pada duduk di band sama dia. Jadi dia tugasnya kasih minum ke teman-teman yang main. Dia banyak teman. Ya. Jadi banyak teman ngobrol. Dan itu menurut saya hal yang saya bilang sama anak-anak saya. Hey, sometimes kita berpikir ini yang baik. Kadang-kadang kita pikir ini gak baik. Tuhan kasih yang gak baik menjadi baik. Semua indah pada waktunya. Ya, itu pengalaman saya. Jadi dari sport kita bisa jadi ikut ngobrol. Yang ketiga, be spiritual mentor. Bapak-bapak, you are the man of God. Jadi imam, mendengar, kalau udah banyak dengar, banyak berdoa, kemudian menyampaikan tanya sama Tuhan. Mengajarkan kebenaran waktu non-konflik. Bapak-bapak mesti ingat, jangan ngajak kebenaran waktu marah-marah, waktu konflik. Jangan, doesn't work. Kalau lagi marah, saudara cerita mau tanamin value, doesn't work. Percuma. Nanaminnya waktu kapan? Waktu non-konflik. Itu prinsip yang penting. Jadi waktu dia bermain kan lagi non-konflik, lagi seneng. Nah jadi kita mesti punya rencana. Saya mau ngajarin apa? Tentang kesabaran, tentang ketekunan, gak gampang menyerah. Nah itu dari sport bisa lakukan sesuatu. Ya. Nah jadi saudara karena waktu, jadi saya skip saja ini. Ya. Nah jadi membangun spiritualitas itu bisa dengan cara mulai dari kecil. Ya, ini yang saya lakukan waktu dari kecil. Kita saat teduh, saya saat teduh dengan Tadius, mamanya tadi teduh sama Timotius. Kita gambar, sudah lihat gambar? Itu yang saya lakukan. Gambar saya nggak bagus, tapi dia seneng. Saya cerita dari kejadian sambil gambar saat teduh saya. Ya terus saya lakukan ini main game, main drama. Di tengah-tengah minggu kita main drama biasa, drama tentang cerita Alkitab. Ya, kemudian ini waktu anak-anak SMA tuh, jadi sebelum pergi kita duduk sama-sama baca 1 ayat atau 2 ayat, saya udah siapin. Kemudian kalau nggak keburu kita cukup berdoa saja. Ya, anak-anak SMP SMA kita doain, doa blessing. Nah ini pergi retreat, jadi saya biasain setahun sekali kita ada retreat, cuma berempat aja ya, core team kita ngobrolin. Jadi kita doang. Bisa juga pergi misi bersama-sama. Ini kan tadi saya udah cerita setahun sekali. Ini waktu ke Kalimantan Barat. Ini waktu ke Panti Werda. Ini waktu ke mana nih ya lupa deh nih. Pokoknya kita pergi misi bersama. Itu penting. Sehingga waktu anak-anak remaja pun kita lakukan yang sama. Dan ini waktu kita komunitas. Pentingnya komunitas saudara. Kalau saudara belum punya komunitas mungkin ini cara kita membangun komunitas di GKI Sunter. Ya mungkin ini metode yang Tuhan sediakan, momentum yang Tuhan sediakan melalui Musa dan melalui Pak Will. Kita gerakkan Bapak, yuk kita bikin komunitas ayah. Komunitas yang mengingatkan, komunitas yang nge-charge. Komunitas yang membuat saya going and going and going. Mungkin itu waktunya. Oke, jadi mari kita gunakan masa penuh kesempatan. Saya mau video ini kalau sudah udah nonton, mungkin sudah dapat insight-nya ya. 妹妹，爸爸和你玩那么多次捉迷藏，每次都一下子被你找出来。不过这一次，爸爸决定要躲好久好久。你先别要急着找我，等你吃完10次蛋糕以后，你再问妈妈，爸爸躲在哪里，好不好？爸爸要躲那么久，你一定会很想念爸爸。所以只要你想到爸爸，爸爸就会变魔法出现。爸爸的魔法是趁你睡觉的时候，跑到你的梦里玩游戏。你看着爸爸的照片的时候，爸爸也在偷偷看着你哦。要记得，爸爸一直都陪着你，会看着你长大，会盯着你吃菜。爸爸要拜托你一件事，请你好好照顾妈妈，看你是不是比爸爸以前做得更好。妈妈，你多拿一个碗。爸爸想，我们这一次玩捉迷藏要玩这么久，妈妈有时候看不到爸爸，一定会偷哭，偷哭就是犯规，游戏就算输喽。所以妈妈偷哭，你就要逗她笑，不然游戏输了以后，她一定会哭得更厉害。妹妹，现在游戏要开始喽，要记得，爸爸好爱你，好爱好爱你。爸爸没有离开，只是躲起来，躲在我们家里。妹妹，你准备好了吗？
比赛开始了。爸爸，我找到你了，在书房里，在出门前，在照片里，还有儿时的回忆里，在妈妈的思念中找到你，在我身上找到你。爸爸，不管你躲在哪里，我都知道哦。你躲在我和妈妈的回忆里，躲在家里的每一个角落。爸爸，你知道吗？妈咪每次犯规的时候，我都很努力的逗她笑哦。爸爸，你真的好厉害哦！你的魔法让我变得更坚强。我今年考上高中了，成绩也还可以。妈咪在晚上的时候也开始学英文了呢。爸爸，你没有离开。因为你的爱一直都在这里。爸爸，我真的好想你。比赛结束了，爸，我赢了耶！现在我是不是可以哭了呢？当生命。Nah saudara, jadi saya percaya saudara dan saya punya waktu, masa penuh kesempatan itu nggak tahu kita berapa panjang, betul gak? Kita nggak tahu berapa panjang yang Tuhan masih kasih. Tapi when God give you time as a man of God, kita mau nggak memakainya dengan baik-baik? Kita mau nggak memanfaatkan waktu itu dan hidup menjadi berkat? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami digerakkan oleh Tuhan untuk kami belajar menjadi ayah-ayah yang berjuang untuk earn the respect, untuk mendapatkan respect dari anak-anak, dari istri kami. Dan kami tahu seringkali kami tidak mau bayar harga. Kami seringkali mementingkan yang lain yang mungkin bagi kami itu lebih berharga. Tapi hari ini Tuhan menegur kami untuk kami kembali menjadi ayah-ayah, menjadi man of God yang memakai kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengajarkan wisdom, untuk memberi cinta yang tidak pernah pudar walaupun kami sudah tidak ada nanti di kemudian hari. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja untuk GKY Sunter, gerakan ayah ini, gerakan para pria ini, supaya gerakan ini Tuhan berkati dari awal, supaya banyak hati yang diubahkan Tuhan, supaya kami mau menyediakan waktu untuk menyediakan tenaga, untuk menyediakan komunitas ini, supaya kami sendiri di-charge oleh Tuhan. Supaya kami disemangati lagi untuk menjadi ayah-ayah yang berperan untuk rumah tangga kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan tetap berbicara, memberi kesempatan dan kami boleh intentional memakainya. Itulah doa hamba-Mu, biarlah tangan kasih Tuhan memberkati, menumpangkan tangan untuk setiap ayah yang mau datang hari ini. Yang mau membuka hatinya untuk Tuhan, yang dijamah Tuhan, biar Roh Tuhan bekerja atas mereka, memberkati mereka. Supaya mereka tumbuh menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang mereka buat bisa berhasil. Biar mereka cinta firman Tuhan, cinta didikan Tuhan.
Dan mereka boleh menjadi seorang yang dipakai Tuhan di rumah tangganya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, Bapak-Bapak, kita akan mengakhiri untuk pembinaan hari ini. Dan saya juga minta izin gitu ya, karena kan ada nomor handphone yang telah didaftarkan. Saya akan membuat grup dan kalau memang berkenan kita akan nggak sampai di sini aja pembinaan ini gitu ya. Jadi kami memang rancang untuk selama 1-2 semester ini untuk pembinaan para ayah. Dan biarlah kita mau bikin satu perubahan gitu ya. Mulai dari keluarga kita. Banyak hal yang mungkin tadi Bapak-Bapak dapatkan gitu ya. Saya juga di refresh lagi. Mungkin ada satu hal kecil yang mungkin bisa Bapak-Bapak lakukan. Ambil apa aja. Apakah menyediakan waktu gitu ya. Mulai dalam minggu ini saya mau ajak anak saya untuk bicara deep talk gitu ya. Menyediakan waktu untuk bersama-sama bermain atau apapun gitu ya. Saya berharap kita nggak cuma dengar dan kita dapatkan buat kita sendiri. Tapi mari kita juga bisa mempengaruhi terutama untuk keluarga kita. Begitu ya. Saya rindu itu semua boleh terjadi dan mulai dari kita sampai nanti kita ketemu di pembinaan selanjutnya, saya akan infokan di grup nanti gitu ya. Demikian, kemudian kalau ada pertanyaan lagi juga mungkin di grup itu bisa disampaikan nanti mungkin Pak Christian atau siapapun bisa menjawabnya. Materi ini akan saya sampaikan juga di grup nanti setelah Pak Christian kasih PDF-nya gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.